Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampu pendidikan Pancasila, Bapak Saiful Amin SPD MPD. Semoga diberi kesehatan dan keselamatan. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Amanda Sistiani, NIM 21014200107, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini akan memaparkan tentang implementasi nilai-nilai Pancasila yang telah saya laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia ada Pancasila yang dibuat untuk menjadi landasan atau pedoman dalam berperilaku sebagai warga negara yang baik. Dengan mengikuti nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, maka akan tercipta keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antar rakyat Indonesia. Sebelum mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, kita harus mengetahui ada berapa Pancasila itu dan apa saja bunyi yang terdapat pada Pancasila itu. Pancasila terdiri dari 5 sila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila ini juga memiliki lambangnya masing-masing yang memiliki filosofi yang tinggi. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang berwarna emas. Sila pertama ini dilambangkan dengan bintang 5 sudut, di mana bintang tunggal dalam lambang ini diartikan sebagai cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan kepada setiap manusia. Jumlah bintang yang hanya satu atau tunggal ini juga melambangkan keesaan Tuhan. Contoh penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. 2. Menerapkan toleransi antar umat beragama. 3. Tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama. 4. Tidak merendahkan atau mencemooh agama maupun pemeluk agama lain. Sila kedua dengan bunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai berwarna kuning. Sila kedua dalam Pancasila dilambangkan dengan rantai emas dengan latar belakang berwarna merah. Rantai tersebut memiliki mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran melambangkan perempuan. Simbol ini mengartikan antar kaum yang harus bersatu bekerja sama sehingga kuat seperti rantai. Contoh penerapan sila kedua di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan adat istiadat. 2. Senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti kita dalam berbagai kondisi. 3. Tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. Diskriminasi yang dimaksud ialah membeda-bedakan sesama warga negara, baik perbedaan karena tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. 4. Berani menyampaikan kebenaran dan menegur kesalahan seseorang sesuai dengan adab yang berlaku di tengah masyarakat. Menjaga keseimbangan dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban. Jangan sampai hak dan kewajiban kita mencederai hak dan kewajiban orang lain. Sila ketiga dengan bunyi Persatuan Indonesia.
Arti nilai-nilai sila ketiga Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan di antara rakyat Indonesia merupakan kekuatan dasar dalam mempertahankan keamanan dan pertahanan Indonesia dari ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Contoh penerapan sila ketiga di kehidupan sehari-hari. 1. Bangga menggunakan bahasa ibu atau bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. 2. Melestarikan budaya Indonesia seperti baju adat, tarian alat, bahasa, alat musik, dan lain-lain dalam kehidupan sehari-hari. 3. Membantu keluarga, teman, dan kerabat yang mengalami kesulitan. 4. Saling bekerja sama menjaga keutuhan NKRI dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. 5. Bergotong royong. Sila yang keempat dengan bunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini dilambangkan dengan kepala banteng. Kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Berkumpul di sini kemudian diartikan sebagai kegiatan musyawarah antara orang-orang untuk melahirkan suatu keputusan, pastinya secara adil dan atas keputusan semua pihak. Contoh penerapan sila keempat di kehidupan sehari-hari. Pertama, melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama. 2. Mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengemukakan dan mendengarkan pendapat dalam musyawarah. 3. Keputusan akhir dalam musyawarah harus disetujui oleh semua pihak karena atas keputusan bersama. 4. Mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam kehidupan kita, apabila hal tersebut berkenaan dengan kepentingan dua orang atau lebih. 5. Ikut serta dalam pemilihan umum dengan menggunakan hak pilih serta mengajak orang lain untuk menggunakan hak pilihnya. 6. Tidak melakukan paksaan pada orang lain agar menyetujui apa yang kita katakan atau lakukan. Begitu pula sebaliknya, tidak ada yang dapat memaksakan kehendak pada kita. 7. Menghormati hasil musyawarah sekalipun bertentangan dengan pendapat kita dan melaksanakannya dengan sepenuh hati. Sila yang kelima dengan bunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berlambangkan padi dan kapas. Sila kelima Pancasila dilambangkan dengan padi dan kapas. Hal ini melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu sandang dan pangan. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya sila tersebut diharapkan bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapan sila kelima di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengedepankan sikap adil antara sesama manusia. 2. Melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain. 3. Kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dikedepankan dibandingkan kemakmuran pribadi atau golongan. Keempat, senantiasa berusaha sebaik mungkin untuk membantu orang-orang yang sedang dilanda kesulitan. 4. Meningkatkan kesadaran sosial dengan mengadakan kegiatan yang membantu sesama seperti bakti sosial, donor darah, konser amal, dan lain sebagainya. 5. Berusaha untuk adil dalam aktivitas apapun yang kita lakukan dan seperti apa saja orang yang kita hadapi. Jangan sampai kita memberikan perlakuan yang tidak adil pada siapapun. Yang kelima, tidak mengganggu orang lain apapun yang sedang kita lakukan, menegur siapa saja yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan di tengah masyarakat. Yang keenam, menghargai
karya atau hasil ciptaan orang lain, hargai pula karya yang kita hasilkan sendiri. Ketujuh, berani memperjuangkan keadilan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, dan membantu orang lain untuk memperjuangkan keadilan. Baiklah, saya sudah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang ada di lingkungan saya. Semoga dengan ini saya dapat tetap melaksanakan nilai-nilai di dalam Pancasila dan berperilaku sebagai warga negara yang baik. Akhir kata, jika ada perkataan saya yang salah atau perkataan saya yang kurang berkenan, saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.